Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast online Garda Tipikor. Perkenalkan, saya Vika dan partner saya Mas Hidayat. Nah, sebelumnya podcast ini bertujuan untuk menjalin harmonisasi sesama anggota Garda Tipikor. Berhubung karena saat ini keadaan belum mengizinkan untuk bertemu langsung, maka kami dari Divisi Kaderisasi diberi wadah untuk tetap menjalin komunikasi dengan sesama anggota lain dari Garda Tipikor, meskipun hanya secara virtual saja. Kali ini, kita sudah terhubung dengan dua anggota Garda dari Divisi Pengabdian dan Penindakan. Oke, baik. Yang satu ada Andi Muhammad Arif Al-Mahdi atau akrab disapa Arif atau Andar. Dan yang satu ada Andi Muhammad Taufik Hidayat yang akrab disapa Taufik. Tapi sebelum itu, bolehlah diperkenalkan dulu nama, alamat, dan sosial media juga boleh. Bisa dimulai dari Arif dulu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arif Al-Mahdi. Teman-teman sih akrab panggil saya Andar atau Arif. Alamat saya, saat ini saya sedang tinggal di Sengkang, Kabupaten Wajo. Kemudian kalau ditanya sosial medianya, Instagram saya itu @arifberdikari. Saya rasa itu. Oke, baik. Dilanjut, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Taufik Hidayat. Teman-teman biasa akrab memanggil saya Taufik. Asal daerah saya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sosial media itu Instagram Andi_Taufik74. Mungkin Baik Kak, mungkin dari Kak Taufik apa kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Kalau Kak Arif? Ya, alhamdulillah baik deh. Alhamdulillah. Begini Kak, kami ingin menanyakan perkembangan atau info COVID di daerah Kak. Tadi di Bone dan di sini. Boleh Arif mungkin. Perkembangan COVID. Ya, kalau perkembangan COVID di Kabupaten Wajo, alhamdulillah tergolong zona merah. Ada beberapa orang yang positif di Kabupaten Wajo, tapi alhamdulillah di kampung saya syukur belum ada. Kalau di Bone bagaimana, Saudara Taufik? Ya, kalau di Bone sendiri beberapa bulan lalu memang juga tergolong zona merah, tapi alhamdulillah pekan ini sudah dapat berita kemarin dari media sosial, alhamdulillah semua pasien COVID-19 di Kabupaten Bone alhamdulillah sudah 100% sembuh. Jadi dari pantauan saya sudah ada beberapa sekolah juga yang sudah mulai melakukan pertemuan tatap muka di sekolah. Jadi saya rasa sampai sekarang situasi pandemi di Kabupaten Bone sudah alhamdulillah membaik. Alhamdulillah ya. Kalau tadi dari Kak Arif itu kan daerahnya itu zona merah ya. Bagaimana itu Kak dalam kehidupan sehari-hari tak ganggu gitu kayak pikiran tahu zona merah kampungku bagaimana nih yang mengganggu di kegiatan tak selain kuliah misalkan bagaimana? Ya, kalau dibilang mengganggu di pikiran saya tentu ada sedikit. Akan tetapi ya kembali lagi prinsip saya tidak boleh cemas asalkan waspada, seperti itu. Kemudian kalau pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan saya tidak terlalu sih, karena kebanyakan kegiatan-kegiatan saya, terutama kegiatan-kegiatan organisasi itu dilakukan secara daring. Itu dulu saya rasa.
Kalau dari Kak Taufik kan ada perbandingan di sini Kak Taufik Yeah. Kak Hijau. Gimana Kak kehidupan Kak di Bone? Kalau saya sendiri akhir-akhir ini alhamdulillah sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti hari biasanya sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi saya rasa sejauh pantauan saya kehidupan di Kabupaten Bone sudah berjalan seperti biasanya, tapi yang berbeda itu masih seperti pasar yang tidak dibuka setiap hari dan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker, dan sebelum masuk pasar itu saya lihat masih menerapkan cuci tangan terlebih dahulu. Mungkin itu kalau dari pantauan saya. Jadi bagus jika di daerah itu masyarakatnya mulai sadar nih, meskipun maksudnya kategorinya daerahnya di zona hijau, tapi tidak protokol kesehatan masih tetap diterapkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan lagi rutin diadakan itu kuliah online. Mau tanya ke kalian bagaimana kendalanya selama kuliah online, apakah mengenai jaringan atau kuota atau yang lain-lain, mulai dari Taufik mungkin. Ya, kalau ditanya tentang kendala selama perkuliahan, pasti kendala terbesar mahasiswa itu terletak di kuota dan ketersediaan jaringan yang mungkin di daerah-daerah tertentu masih terdapat blind spot yang tidak memungkinkan untuk mengadakan perkuliahan daring. Tapi alhamdulillah kalau di daerah saya kuliah tatap maya seperti yang kita lakukan ini, alhamdulillah masih bisa terkendali. Dan kalau masalah kuota, ya itu nih kendala terbesarnya mahasiswa. Apalagi saya dengar-dengar bantuan yang dari kampus yang kemarin itu per bulan 150, nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Mungkin kalau itu kendala terbesar pasti di kuota. Kalau dari Arif sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya kurang lebih sama ya sama saudara saya Taufik. Saya rasa baik dari kuota, jaringan itu adalah masalah familiar untuk mahasiswa dalam menghadapi kuliah online ini. Akan tetapi yang saya pribadi, saya lihat kendala utama kuliah online ini adalah ilmu yang kami dapat selaku mahasiswa itu berbeda ketika kita kuliah secara tatap muka langsung. Tapi ya mau diapa, karena situasi sekarang yang meminta, jadi kita ubah saja konsep belajarnya. Saya rasa seperti itu. Kalau kan tadi bilang diubah konsep belajarnya, konsep seperti apa sih Kak yang maksudnya lebih baik gitu, maksudnya kita tetap daring tapi ilmu yang kita dapat itu tetap dapat lah, dia tetap paham ilmu. Konsep belajar ya. Ya kalau biasanya kita menerima ilmunya langsung tatap muka, jadi layaknya kita disuap oleh dosen, kita tinggal makan saja apa yang disuapkan. Kan tapi sekarang karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya rasa mungkin literasi perlu diperbanyak ya, baca buku, kemudian ada modul yang disediakan, karena kan kita patut mengapresiasi juga instansi kita ini karena menyediakan aplikasi sendiri ya yang namanya Sekolah, meski terlepas dari beberapa masalah yang mengiringinya, tapi saya rasa ini cukup bagus untuk Unhas ke depannya ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan di tengah pandemi ini. Jadi kita baca modulnya secara baik-baik, kemudian kerjakan latihan-latihan yang ada di sana, tugas-tugas, kemudian tes formatifnya. Saya rasa apa yang ada di modul itu sudah memuat segala materi di setiap pertemuan. Jadi seperti itu kalau mengenai konsep belajarnya yang diubah. Kan sekarang tadi bahwa itu sekarang sedang ada di proses pembelajaran via daring. Kalau menurut Kakak, misalkan alhamdulillah nanti misalkan ini pandemi berakhir, konsep seperti ini apakah masih akan bertahan atau bagaimana? Ya, sesuai yang saya dengar dari salah satu
prof yang mengajar saya di kelasnya. Dia bilang mau kuliah online, mau kuliah tatap muka langsung, konsep seperti ini, aplikasi sekolah ini tetap digunakan oleh setiap mahasiswa. Karena di sana yang sudah baik secara sistemnya, ada modul, kemudian isi modul itu lengkap dan terstruktur di setiap pertemuan, ada latihan-latihan, ada tugas dan lembar kerja, ada tes formatif yang tentu saja bisa mengembangkan intelektual seorang mahasiswa. Jadi itu yang saya tahu mengenai hal itu. Kalau dari Kak Taufik? Ya, kalau dari saya mungkin untuk memaksimalkan ilmu yang didapat dari perkuliahan via daring seperti ini, mungkin salah satunya yaitu kenyamanan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan tatap muka secara langsung di kampus, di mana kita mendapatkan fasilitas berupa kelas yang nyaman dan bertemu langsung dengan dosen. Mungkin itu lebih efektif dibanding pertemuan tatap maya seperti ini, tapi apalah daya di masa pandemi ini hanya pertemuan tatap maya yang bisa dimaksimalkan. Nah, untuk kenyamanan mahasiswa tentu saya memiliki tips di mana saya pribadi di rumah menyediakan ruangan khusus di mana ruangan itu saya gunakan untuk khusus mengikuti perkuliahan. Jadi alasan saya untuk menyediakan ruangan ini itu agar selama mengikuti perkuliahan tidak mendapatkan gangguan dari luar, baik itu dari kegiatan di rumah maupun kegiatan di luar rumah. Mungkin itu tips dari saya. Kalau ditanya tentang aplikasi yang kita gunakan saat ini sekolah, saya rasa aplikasi semacam ini sudah ada sebelum masa pandemi ini. Cuman di masa pandemi ini aplikasi ini dimaksimalkan oleh pihak kampus agar dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran dari dosen. Ya kan tadi sudah kita bahas tentang COVID di daerah sama perkuliahan. Mungkin kita bisa pindah ke masalahnya organisasi kita. Itu di sini Garda Tipikor. Kita tahu bahwa kakak ini dari divisi pengabdian dan penindakan. Divisi yang kita tahu bersama bahwa aktivitasnya itu tidak jauh dari lapangan. Aktif yang jelas begitulah. Apalagi pasti aksi itu kan mengumpulkan banyak orang. Bagaimana, apa kendala kakak dalam menjalankan kegiatan organisasian di tengah pandemi seperti ini, terutama kita di divisi PP? Silakan. Dari terlebih dahulu mungkin. Ya, kendala ya. Nah, tentu saja sama tadi, sama kendalanya kuliah tatap muka dan kuliah online. Karena PP ini cenderung program kerjanya mengumpulkan orang, mengumpulkan massa. Jadi saya rasa kita terkendala di pandemi, ya. Kita tidak bisa mengumpulkan orang-orang, tidak bisa berdiskusi. Kalau dulunya kita diskusi di gazebo, diskusi di warkop mengenai isu-isu insiden seputar korupsi dan bagaimana cara penindakannya. Dan sekarang diganti di diskusi via Zoom, via Google Meeting, via Line. Jadi itu saya rasa kendalanya, tidak bisa mengumpulkan massa. Kalau dari Kak, Ya, kalau kendala yang saya rasakan di tengah masa pandemi ini, kalau soal berorganisasi tentu masalah utama kalau menurut saya yaitu relasi antar sesama anggota dengan senior, dengan junior, dan dengan pembina tentunya pasti terbatas di masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin kalau saya pertemuan-pertemuan seperti ini bisa dimaksimalkan agar tetap relasi yang selama ini kita bangun tetap terjaga di masa pandemi. ya baik. Kembali lagi tadi ke
program dari divisi PP itu sendiri bahwa sering melakukan yang namanya aksi, di mana tujuan aksi ini kan untuk menyuarakan suaranya mahasiswa dan rakyat supaya sampai ke pemerintah misalkan. Bagaimana di tengah pandemi seperti ini, apa hal yang paling baik untuk dilakukan supaya kita tetap melakukan kajian-kajian seperti itu dan suara kita tetap sampai ke sana? Mungkin ya kalau saya yang paling efektif, kalau ditanya tentang efektivitas, tentu aksi di jalan atau aksi di jalan itu mengumpulkan massa, melakukan aksi secara langsung pasti jika dibandingkan dengan aksi media sosial pasti lebih efektif aksi di jalan begitu. Tapi apalah daya karena aksi seperti itu tidak memungkinkan dilakukan di masa sekarang, maka yang paling efektif di masa sekarang yaitu melakukan seperti salah satunya webinar, penandatanganan petisi secara online, dan mengedukasi masyarakat melalui media-media sosial seperti yang kita lakukan di Garda Tipikor di Instagram, di YouTube. Mungkin itu yang bisa dilakukan sekarang. Bagaimana menurut Kakak polanya masyarakat mendengarkan aspirasi seperti itu? Kan dari online kan tidak semuanya masyarakat itu mau, misalnya ada yang kayak yang sudah orang tua tidak melihat sosial media nih. Kalau misalkan di jalan ada yang lewat di jalan pasti lihat. Ya, kalau saya kembali lagi hanya sebatas itu yang bisa dilakukan di masa sekarang, tidak lebih dari aksi media sosial, karena dimana kalau kita melakukan aksi langsung itu akan memperburuk keadaan di masa pandemi seperti ini. Jadi untuk membantu pemerintah untuk meredam masalah COVID-19 ini, kita hanya dapat melakukan aksi via daring. Seperti itu kalau dari saya. Arif mungkin mau ditambahkan? Ya, sedikit saya tambahkan ya. Kalau berbicara tadi mengenai efektivitasnya, tentu saja ya lebih efektif kalau kita melakukan aksi demonstrasi yang langsung terjun ke lapangan. Akan tetapi kan memang program kerja dari divisi PP ini kental dengan dinamika advokasi. Nah, yang saya pahami mengenai advokasi itu bagaimana kita peka terhadap isu-isu yang sedang berkembang di negeri kita, kemudian kita tarik isu itu ke internal kepengurusan, kemudian kita bahas, kemudian eksekusinya itu kan bermacam-macam. Bisa yang tadi disebutkan Taufik, bisa dalam bentuk kajian, bisa dalam bentuk diskusi bincang publik, bisa dalam bentuk webinar, penandatanganan petisi, dan juga tentu saja aksi demonstrasi. Nah, apabila berkaca pada kondisi saat ini, nah konsep yang paling ideal untuk diterapkan tentu saja webinar saya rasa. Akan tetapi tidak sampai hanya kepada webinar itu saja. Nah, tindak lanjut dari webinar tersebut tentu ada output yang kita ingin capai. Apa itu? Tentu saja semacam kita buat kuesioner ya, yang isi pertanyaannya itu terkait permasalahan-permasalahan UKT dan juga permasalahan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita share ke mahasiswa-mahasiswa Unhas, yang mana nanti kita satukan, kemudian kita berikan kepada pihak Kemendikbud yang terkait untuk bahan evaluasinya. Dan juga kita buatkan semacam poin tuntutan, kemudian dikemas dalam bentuk pamflet, lalu kita share di media sosial Garda supaya orang-orang juga lihat apa yang kita tuntut dari hal isu-isu tersebut. Nah, kalau tadi ditanya mengenai bagaimana cara kita menyampaikannya kepada masyarakat awam yang mungkin saja gagap akan teknologi, ya, saya rasa saya sepakat sama saudara Taufik. Ya, tidak mungkin Garda Tipikor ini bekerja seorang diri ya. Jadi semua sendi perlu terjun langsung. Karena yang bisa dilakukan Garda Tipikor ya hanya sebatas ini kalau di masa pandemi, hanya sebatas
yang tadi saya jelaskan, tidak bisa menyentuh semuanya. Saya rasa itu. Jadi dari divisi PP itu mungkin di tengah pandemi ini tidak ada, maksudnya di luar dari itu pasti ada solusinya untuk menyampaikan aspirasi di Kak, yang dari webinar sampai kuesioner. Ya. Oke, selain dari kuliah dan berorganisasi, kesibukan apa yang kalian lakukan di tengah pandemi COVID ini? Bisa dimulai dari Taufik. Ya, kalau ditanya tentang kesibukan, mungkin teman-teman Garda juga tahu kalau saya selama di kampus itu kesibukan saya salah satunya yaitu bersepeda. Jadi untuk mengisi kekosongan di masa pandemi seperti ini, saya dan teman-teman biasa melakukan aktivitas sepeda, entah di gunung, di jalan, untuk sekedar mengisi waktu kosong. Seperti itu kalau saya. Nah, kemarin kan sedang ramai diperbincangkan mengenai segerombolan pesepeda yang menerobos lampu lalu lintas. Bagaimana tanggapan pengacara tentang hal tersebut? Ya, kalau ditanya tentang kasus seperti itu, ya kita kembali lagi, mungkin itu oknum sepeda, dan kami sendiri di komunitas sepeda saya itu pasti tidak membenarkan hal-hal seperti itu, dan juga saya itu bersepeda tidak di jalan raya tok gitu. Kami itu melakukan aktivitas di alam seperti di gunung, di sawah, entah pokoknya untuk aktivitas di jalan raya itu minim dilakukan, gitu kalau saya. Oke, kalau dari saudara Arif, bagaimana apa kesibukan lain selain kuliah dan berorganisasi? Ya, kesibukan saya selain kuliah dan organisasi, ya tentu saja membantu orang tua. Pertama berdagang ya, karena alhamdulillah saya saat ini sama orang tua saya sedang merintis usaha di samping rumah saya. Tentu saja konsepnya tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Dan juga selain itu, selain juga saya aktif berorganisasi di Garda Tipikor, saya juga aktif di organisasi-organisasi lain, terutama di kampung saya aktif di organisasi daerah. Saya tertarik melihat konsep-konsep kerja mereka, yang mana itu lebih mengarah kepada pengabdian kepada masyarakat. Jadi dia aktif di aksi-aksi sosialnya, itu saya suka, dan itu kesibukan saya. Oh ya, jadi selain kuliah, Arif ini juga membantu orang tua berdagang. Nah, apakah di masa pandemi ini tidak mempengaruhi kualitas dari perdagangan saudara Arif? Seperti misalnya pelanggan yang kurang atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ya. Kalau berbicara mengenai kualitas dalam tanda kutip pendapatan ya, alhamdulillah, karena tadi saya sudah jelaskan, kendati memang Wajo ini tergolong zona merah, akan tetapi di kampung saya syukur belum ada pasien yang terinfeksi. Meskipun ada beberapa yang ODP, ada yang PDP, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang positif COVID-19. Jadi kalau dari pendapatan kami selama beberapa hari ini, karena baru juga ini usaha saya, alhamdulillah ada. Terasa seperti itu. Oh iya, oke. Baik, kan ini di masa pandemi ini sudah banyak yang kita dengar korban yang terinfeksi virus. Nah, dari berita yang sedang marak-maraknya, ada yang mengatakan bahwa masa pandemi ini hanya sebagai bentuk pemerintah dalam sebagai
ada kabar yang mengatakan yang ramai tentang money politik COVID-19 yang katanya pemerintah hanya mengandalkan inilah itulah dari COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Saudara Arif? Ya, mungkin saudara Vika ini bertanya mengenai mafia-mafia yang menyertai kasus corona ini. Ya, kalau dari pengamatan saya pribadi ya, koreksi kalau saya salah. Ya, memang tidak bisa dipungkiri di tengah wabah pandemi ini ada banyak pihak yang memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu contohnya itu diadakannya rapid test. Ya. Saya rasa ya saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan dokter-dokter yang ada di sini. Ya memang kalau berbicara mengenai idealnya, tidak ideal kalau kita lakukan rapid test. Selain karena rapid test itu tidak akurat, dari segi tesnya, juga marak sekali untuk dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh mafia-mafia untuk kepentingan pribadinya, untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Jadi biasa salah satu contoh biasa kan kita temukan di Bulukumba kalau tidak salah itu yang hasil tesnya positif, dikatakan positif, ternyata hasil tesnya negatif. Kan itu kan setiap ada kasus positif di setiap daerah cair lagi dana. Saya rasa ya dimanfaatkan semua itu. Langsung. Ya, kalau dari Saudara Taufik? Ya, kalau dari saya mungkin tentang keterbukaan pemerintah tentang pengelolaan dana COVID-19, di mana yang saya ketahui dana untuk COVID-19 ini, di mana pemerintah sudah mengeluarkan puluhan triliun kalau tidak salah, atau ratusan triliun, saya kurang dalam hal itu, tapi di mana dana itu saya rasa sudah sangat besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang saya harapkan di mana transparansi dalam penggunaan dana COVID-19 itu. Mungkin itu dulu. Oke, mungkin yang terakhir, apa saja barang yang kalian butuhkan ketika keluar rumah dalam hal memenuhi protokol kesehatan? Dari Taufik. Ya, kalau barang yang seharusnya ada itu pertama tentunya masker, yang kedua hand sanitizer, dan kalau perlu menggunakan sarung tangan kalau saya, dan tentu pakaian tertutup, kalau bisa lengan panjang dan celana panjang agar lebih aman. Oke, kalau Saudara Arif bagaimana? Ya, kalau saya tidak terlalu ribet ya, maksudnya bawa diri saja. Karena yang meminta pemerintah itu sebenarnya cuma 3. Yang pertama itu cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian terakhir jaga jarak. Nah, selama ketiga itu dipenuhi, insya Allah aman dari pandemi COVID, insya Allah. Oke, baik Kak. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua sehat, terhindar dari virus ini. Semoga tadi usahanya Kak Arif berjalan lancar. Amin. Dan Kak Taufik, semoga terus zona hijau di Kabupaten Bone. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.